Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat tanah, di mana pembelajaran ini sudah di unit 3, yaitu kita akan belajar tentang manfaat tanah dan manfaatnya untuk makhluk hidup. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya masih dengan tema yang sama, yaitu manfaat tanah. Nah, di gambar pada slide yang tampil itu ada gambar 21. Nah, gambar 21 itu merupakan tempat wisata edukasi Kebun Raya Balikpapan. Nah, siapa ya yang pernah ke Kebun Raya Balikpapan? Nah, lokasinya ada di kilometer 15 Karangjoang, Balikpapan Utara. Nah, KRB atau Kebun Raya Balikpapan itu dimanfaatkan sebagai konservasi tumbuhan kayu dan pelestarian tanaman anggrek. Nah, jadi banyak banget tanaman anggrek di sana. Tanaman anggreknya itu di sana bisa mencapai atau berkisar 200 jenis dan 1000 spesimen. Nah, tanaman anggrek itu berasal dari hutan Kalimantan. Petrus Asuimari itu merefleksikan diri sebagai salah satu warga kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Beliau itu adalah penggerak masyarakat Dayak untuk mempertahankan hutan adat. Penghargaan yang diberikan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan pengakuan atas perjuangan komunitas adat Dayak Benuak yang gigih mempertahankan, melindungi, dan memulihkan hutan adat. Selanjutnya, manfaat tanah bagi makhluk hidup. Nah, di gambar sebelah kiri kalian itu ada gambar 2.2. Itu merupakan kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup yang lokasinya ada di kilometer 23. Sedangkan di gambar sebelah kanan kalian itu gambar 2.3 merupakan taman 3 generasi. Ya, taman 3 generasi itu ada di Sepinggan. Tanah merupakan rumah bagi berbagai makhluk hidup dan organisme lainnya seperti bakteri, serangga, jamur, cacing, dan lain-lain. Bagi tumbuhan, tanah sebagai penyedia hara dan air, juga sebagai penopang akar. Bagi hewan darat, tanah itu sebagai lahan untuk hidup dan bergerak. Sedangkan bagi manusia, tanah sebagai lahan tempat tinggal dan tempat melakukan kegiatan. Tanah dimanfaatkan untuk berkebun dan bertani. Tanah mengandung air, udara, dan mineral. Selanjutnya, mengolah tanah sebagai sumber penghasilan. Nah, Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris. Negara agraris itu artinya Indonesia itu memiliki tanah yang subur untuk dijadikan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Sebagian besar mata pencarian penduduk Indonesia itu adalah petani atau bercocok tanam. Selain digunakan untuk bercocok tanam, tanah juga dapat diolah menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi atau bisa dijual ya, kata lainnya, yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Salah satu olahan tanah adalah kerajinan gerabah. Nah, kerajinan gerabah itu adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk menjadi barang dan dibakar. Jadi kalau kalian pernah lihat guci atau vas bunga
Itu merupakan salah satu kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Selain itu ada juga bahan bangunan. Nah, itu seperti batu bata, genteng. Nah, itu merupakan salah satu dari tanah liat juga yang diolah menjadi bahan bangunan. Nah, selanjutnya, Kota Balikpapan itu memiliki keanekaragaman hewan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Contohnya itu penangkaran buaya yang ada di Teritip. Nah, pasti kalian juga sudah pernah kan ke Teritip? Nah, untuk melindunginya, kita berusaha menjaga habitatnya. Misalnya yang perlu kita jaga adalah tanahnya. Tanah merupakan salah satu yang menjaga keseimbangan alam tempat hewan tinggal. Tanah merupakan salah satu sarana produksi dari berbagai tanaman. Tanaman juga merupakan sumber makanan untuk beberapa hewan. Tanah juga sebagai tempat hewan tumbuh dan berkembang biak. Nah, sekarang tugas kalian adalah belajar menanam tanaman di rumah. Ya, jadi kalian diminta untuk menanam tanaman. Yang pertama yang kalian lakukan yaitu pilihlah jenis tanaman, buah atau sayur yang akan kalian tanam dalam bentuk biji ya nak, atau dalam bentuk benih yang kecil. Ya, bisa tanamannya berupa lombok atau tomat atau yang lain yang kalian miliki dan yang ingin kalian tanam, bisa dalam bentuk buah atau sayur. Yang kedua, siapkan lahan atau media tanam, yaitu tanah, sekam, dan pupuk kandang organik. Nah, tanamnya boleh di pot atau di polybag ya. Yang ketiga, masukkan bibit tanaman ke dalam media tanam. Ingat, jangan terlalu dalam ya, atau tidak terlalu ke bawah, dan tidak menekan atau menepuk tanah. Tujuannya agar bibit mendapatkan sirkulasi udara yang cukup. Dan yang terakhir, setelah bibit tertanam, siramlah tanaman tersebut. Siramlah tanaman itu dengan air yang cukup. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga ya. Berilah pupuk yang secukupnya pada tanaman tersebut. Nah, dikasih pupuk supaya lebih subur. Nah, selanjutnya ini kalian kerjakan di buku tulis kalian atau di kertas. Nah, di sini kalian diminta untuk mencari kata-kata yang ada di atas. Kemudian kalian cari kata-kata tersebut di dalam kolom atau tabel yang ada di bawah. Contohnya kata subur, kalian cari kata subur di dalam tabel di bawah tersebut. Kemudian makan. Nah, itu juga ya. Kalian cari kata makan di dalam tabel yang ada di bawah. Ya, jadi ada 10 kata yang kalian cari di dalam tabel. Ada subur, makan, oksigen, humus, pohon, tumbuh, akar, zat hara, air, dan sumber. Dan yang terakhir yaitu kalian memberikan tanda silang pada huruf B jika benar, dan jika salah berikan tanda silang pada huruf S. Contohnya nomor 1, tanah merupakan permukaan bumi yang paling atas. Benar atau salah? Ya, benar. Maka diberi tanda silang pada huruf B. Yang kedua, tanah digunakan sebagai campuran bahan plastik. Benar atau salah? Ya, benar. Karena bisa digunakan untuk mencampur bahan-bahan yang dari plastik seperti industri industri bahan alat rumah tangga. Itu salah satunya dicampur dengan tanah liat. Seperti itu ya teman-teman. 1-5 juga dikerjakan di buku tulis atau di kertas. Oke, itu saja dari Ustazah. Semoga kalian paham materi dan yang tugas yang Ustazah sampaikan. Ustazah tutupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay home. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.